Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. So
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini saya membagikan kembali renungan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Kecewakan Teman Baikmu. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang kemarin kita sudah bersama-sama melewati 10 hari doa. Saya percaya bahwa kita semua pasti sudah mengalami pengalaman yang baru dengan Roh Kudus. Atau juga ada yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Bersyukur buat semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya pagi ini kita mau sama-sama merenungkan. Apakah segala yang kita sudah lewati melalui puasa 10 hari doa kemarin, ini adalah satu pencapaian yang kita rasa sudah puas dengan semuanya? Ataupun ada pertanyaan, apa yang saat ini kita harus lewati ke depan setelah kita menerima kepenuhan dari Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengatakan bahwa ini adalah titik awal kita membuka lembaran baru dengan teman baik kita. Saya mau bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, dikatakan sebagai berikut. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat ini ada satu hal yang menarik, yaitu dikatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong. Bahkan dalam bahasa Inggris juga dikatakan, versi The Message, another friend, yaitu teman, atau boleh saya katakan juga teman baik. Bapak Ibu Saudara, apabila kita merenungkan hal ini, kita sekarang menyadari bahwa Roh Kudus sebagai teman baik kita, Dia juga mau berjalan bersama-sama dengan kita, dan Dia juga tidak mau dikecewakan ke depan. Sama halnya seperti kita, untuk menyayangi orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, yaitu mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita. Kita pasti juga tidak mau membuat teman-teman kita kecewa. Kita mau menyenangkan hatinya selalu. Oleh sebab itu dikatakan juga di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang pagi ini kita mau sama-sama renungkan, bahwa jangan sampai setiap perjuangan kita, setiap pengalaman kita dengan teman baik kita yang saat ini kita terima, jangan sampai kita mengecewakan hatinya. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita selalu bisa menyenangkan hati Roh Kudus? Yaitu yang pertama, taatilah Roh Kudus. Kita lihat ada satu kisah di dalam firman Tuhan, yaitu tentang Raja Saul. Raja Saul di awal pemerintahannya, dia sebenarnya sudah menerima peneguhan daripada Roh Kudus, yaitu di mana dia menerima satu tanda yang lewat Nabi Samuel. Dia dikatakan akan menerima kepenuhan seperti nabi-nabi. Dan akhirnya 1 Samuel 10 ayat 6 jelas pada waktu itu Raja Saul, dia akhirnya menerima kepenuhan dan bernubuat seperti nabi-nabi, sebagai awal tanda dia diurapi sebagai raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada akhir hidupnya dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 16, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Apakah penyebab Roh Kudus sampai meninggalkan Saul? Yaitu karena Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Saul 2 kali tidak mentaati perkataan Nabi Samuel yang merupakan perkataan firman Tuhan untuk dia harus melakukan hal-hal yang menumpas musuhnya dan untuk menghadapi musuhnya yang terbaik, sehingga dia dapat menang di dalam peperangan itu. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkadang juga terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali merasa, ataupun mungkin ke depan
kita merasa perkataan firman Tuhan seakan-akan tidak relevan dengan hukum alam. Itu adalah sepertinya hal yang mustahil kita lakukan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman Allah itu adalah di atas hukum alam. Tidak akan ada firman Tuhan yang berjalan sejajar dengan hukum alam. Karena apa? Saya percaya Tuhan yang maha kuasa, Dia mampu melakukan melebihi apa yang sesuai dengan hukum alam ataupun sesuai dengan pikiran manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa Saul yang menerima firman Tuhan masih audible lewat Nabi Samuel. Saat ini pun saya percaya firman Tuhan juga masih berbicara dalam hidup kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita baca, ataupun lewat doa-doa yang kita panjatkan, kita memiliki persekutuan doa. Tuhan masih berbicara lewat kita, lewat segala yang kita lakukan persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita tidak mentaati firman Tuhan. Karena apa? Roh Kudus melalui segala firman-Nya, Dia juga pasti akan memberikan cara-cara yang melebihi hukum alam, hukum manusia. Tetapi saya percaya itu pasti adalah langkah yang terbaik yang kita tidak akan temukan di dunia ini. Dan ketika kita percaya, saya yakin akan ada satu terobosan, akan ada satu jawaban yang kita tidak pikirkan, tidak kita sangka dapat kita terima. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak taat kepada Roh Kudus, berarti kita tidak percaya kepada teman baik kita. Oleh sebab itu jangan kecewakan Roh Kudus dengan tidak mentaati firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak mengecewakan Roh Kudus? Yaitu berilah yang terbaik untuk Roh Kudus. Ada kisah di dalam firman Tuhan, yaitu kisah jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, bahwa mereka pada waktu itu memberikan semuanya, jemaat mula-mula ini, yang terbaik dalam hidup mereka. Bahkan mereka menjual rumah, harta mereka untuk dibagi-bagikan. Tetapi ada satu pasangan, yaitu Ananias dan Safira. Mereka hanya memberikan sebagian dalam harta mereka untuk Tuhan. Bahkan mereka menipu bahwa mereka berkata mereka sudah memberikan semuanya. Ini adalah satu hal yang akhirnya menjadi akhir yang tragis buat mereka, yaitu mereka bukan hanya kehilangan Roh Kudus, tetapi mereka kehilangan nyawa mereka. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa kisah Ananias dan Safira ini juga berkata mengenai hati kita. Apakah kita siap, ataukah kita saat ini hanya memberikan tanah hati kita sebagian kepada Tuhan, ataukah kita sudah memberikan sepenuhnya? Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan seorang penolong yang terbaik untuk hidup kita. Janganlah kita saat ini memberikan hanya sebagian dalam hidup kita, terutama hati kita, tetapi berikanlah sepenuhnya yang terbaik, karena Roh Kudus adalah yang terbaik yang sudah kita terima, dan Dia juga ingin menerima yang terbaik dalam hidup kita. Seperti layaknya kita menyenangkan semua orang yang kita sayangi, tidak mungkin kita berkorban sepenuhnya lewat harta kita, lewat tenaga kita, waktu kita. Itulah yang juga diingini teman baik kita. Berikanlah sepenuhnya yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya percaya maka berkat-berkatnya juga akan dicurahkan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kita mau belajar. Janganlah kita mengecewakan Roh Kudus sebagai teman baik kita, karena Dia juga akan memberikan yang terbaik dalam kuasanya, dalam setiap janjinya untuk kehidupan kita ke depan, berjalan bersama dengannya. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan adalah yang terbaik, yang kami akan Tuhan berjalan bersama-sama ke depan. Dan kami mohon Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang taat kepada Engkau,
pada firman-Mu. Terlebih kami Tuhan juga boleh mengasihi, oh Tuhan Engkau. Tuhan, dengan sepenuh hati kami mau berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan segala jalan-jalan-Mu yang terbaik Kau akan nyatakan buat hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan sepanjang hari ini. Biar Roh Kudus memimpin langkah kami, dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami akhiri semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berjalanlah dengan Roh Kudus sepanjang hari ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan